bercerita di YouTube channelku Cerita Sebelum Tidur. Salam sehat untuk kita semua. Aku Esther Siagian dan aku membuat channel YouTube ini untuk anak-anak Indonesia, terutama adik-adik yang masih kecil dan adik-adik yang masih di sekolah dasar. Jadi isi dari YouTube channelku adalah cerita yang berupa dongeng, legenda, atau pengalaman yang akan diambil pesannya dan diperdengarkan kepada adik-adik yang menonton video ini. Untuk orang tua yang menonton video ini, aku mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini, karena di dalam channel ini juga akan ada pembelajaran, etika, dan tata krama yang mungkin sudah lama terlupakan atau tidak sempat diajarkan kepada adik-adik yang belajarnya di rumah aja. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak ya. Cerita kali ini adalah sebuah dongeng nenek tua dan ikan gabus. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu, dongeng adalah sebuah cerita fiktif atau imajinatif yang contohnya bisa berupa binatang atau tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. Cerita fiktif itu adik-adik adalah cerita yang tidak nyata atau bukan kenyataan. Pada zaman dahulu, di suatu desa di pinggiran hutan, hiduplah sebatang kara seorang nenek tua yang miskin dan bernama Nenek Ranti. Nenek Ranti hidup bertetangga dengan seorang saudagar kaya yang sangat sombong dan juga kikir. Nenek Ranti adalah seorang yang sangat miskin, bahkan dia hanya mengenakan pakaian yang melekat pada tubuhnya. Sehari-hari Nenek Ranti bekerja untuk mengumpulkan kayu bakar dan juga daun-daunan sehingga dia bisa menukarkannya ke pasar sebagai makanannya. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu kenapa zaman dahulu kayu bakar itu dikumpulkan atau daun-daunan itu dikumpulkan. Karena pada zaman dahulu kita belum menggunakan kompor gas atau kompor minyak tanah, tetapi menggunakan kayu sebagai alat bakar. Dan daun digunakan sebagai alat bungkus. Jadi zaman dulu kita belum menggunakan kantung plastik ya, tapi kita menggunakan daun sebagai alat bungkus. Kita lanjut. Pada suatu musim kemarau yang panjang, Nenek Ranti berjalan ke arah hutan untuk mengumpulkan kayu bakar dan juga dedaunan seperti biasanya. Ketika itu Nenek Ranti sudah tidak menyadari kalau dia sudah sampai di tepian sungai. Sungai ini sudah hampir kering karena musim kemarau dan hampir berubah menjadi lumpur. Dan Nenek Ranti melihat ada beberapa ekor ikan gabus di pinggiran sungai yang sungguh kekeringan. Ketika itu, Nenek Ranti mendekat dan melihat dan memperhatikan ikan gabus ini. Si nenek merasa sangat senang dan dia berpikir, "Wah, ini adalah rezekiku. Aku bisa mengambil ikan gabus ini dan memakannya, lalu sebagian lagi aku bisa menjualnya." Si nenek jongkok dan memperhatikan ikan gabus ini. Tetapi berubahlah pikirannya. Bagaimana bisa aku mengambil ikan-ikan ini? Sementara mereka saja kekeringan di sungai. Lalu nenek ini terkejut ketika dia mendengar ada salah seekor ikan gabus yang berbicara seperti manusia. Ikan gabus ini berkata, "Ya Tuhan, kami sungguh kekeringan di sini. Tolong berikan kami hujan." Si nenek terkejut dan tiba-tiba ada petir yang menggelegar dan hujan turun begitu derasnya. Si nenek lari ke arah pohon dan dia berteduh di sana, tetapi tetap memperhatikan bagaimana ikan-ikan gabus tersebut berenang. Air sudah mulai memenuhi sungai dan ikan-ikan gabus itu berenang dengan bahagianya. Karena hujan sudah turun dan ikan-ikan gabus itu sudah berenang kembali ke sungai, nenek memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, si nenek terus berpikir, bagaimana tingkah laku seekor ikan gabus itu bisa seperti manusia yang memohon kepada Tuhan dan Tuhan langsung mengabulkannya.
Ketika itu, sampailah nenek di rumah dan dia langsung sujud, berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, hambamu ini sangat miskin, berikanlah hamba uang. Tuhan, hambamu ini sangat miskin, berikanlah hamba uang. Berulang-ulang si nenek berdoa terus menerus dan tanpa dia sadari kalau hari sudah larut malam. Karena hari sudah malam, tetangga nenek yang adalah seorang saudagar kaya merasa terganggu dengan semua suara doa-doa nenek. Lalu dia keluar dari rumahnya dan dia marah-marah. "Hai nenek tua bangka, pergilah ke hutan dan ambillah kayu dan dedaunan, itu adalah rezekimu." Dia mengamuk, dia marah, tapi nenek tidak mendengarkan si saudagar kaya ini. Dia terus berdoa, dia terus bersujud kepada Tuhan tanpa menghiraukan apapun. Karena marah, saudagar kaya ini memanggil pelayannya. "Pelayan, datanglah kemari. Ambillah karung dan isilah dengan pecahan genting dan kaca, lalu bawa kepadaku." Dan sang penjaga atau pelayan memberikan karung yang sudah diisi penuh dengan pecahan genting dan kaca kepada tuannya. Lalu saudagar itu memanjat atap nenek dan dari atas dia melihat nenek sedang berdoa dan bersujud kepada Tuhan. Tapi karena kesal, dia melemparkan karung itu dan seketika nenek pun pingsan. Tak lama kemudian nenek sadar dari pingsannya dan dia langsung memeluk karung itu dan membukanya. Ketika dia buka karungnya, nenek sangat terkejut karena dia melihat ada emas dan perak di dalamnya. Sang saudagar dari atas tetap mengamati dan dia juga terkejut kenapa genting dan pecahan kaca itu bisa berubah menjadi emas dan perak. Setelah kejadian itu, nenek tua yang miskin berubah menjadi seorang nenek yang kaya di desanya. Saudagar kaya sangat iri kepada nenek yang sudah berubah menjadi orang kaya, sehingga dia ingin melakukan hal yang sama pada dirinya, dan dia memanggil kembali pelayannya. "Pelayan, datang kemari. Ambillah 2 karung yang besar dan isilah dengan pecahan genting dan kaca, lalu lemparkanlah dari atas atapku ketika aku sedang berdoa." Lalu pelayan ini mengumpulkan pecahan genting dan kaca dan memenuhi 2 karung yang besar dengan pecahan-pecahan genting dan kaca itu. Lalu pelayan itu naik ke atas atap dan dia melihat tuannya sedang berdoa dan bersujud di bawah. Dia melemparkan karung yang berat itu ke bawah dan mengenai tuannya. Seketika itu, saudagar kaya ini pingsan dan setelah beberapa waktu dia terbangun. Dia membuka karung itu tetapi tidak terjadi apa-apa. Pecahan genting dan pecahan kaca masih sama, sementara tubuhnya sudah terluka, bahkan kedua tangannya sudah patah. Yang terjadi selanjutnya, saudagar kaya berubah menjadi jatuh miskin karena semua hartanya dipakai untuk mengobati dirinya. Tetapi si nenek yang berusaha keras dan juga berdoa kepada Tuhan mendapatkan kekayaan, dia tetap rendah hati dan juga menolong para warga yang miskin, termasuk saudagar kaya yang sudah berubah menjadi orang yang miskin. Oke adik-adik, jadi seperti itulah cerita dongeng dari nenek tua dan ikan gabus. Mungkin saat ini adik-adik yang orang tuanya berkecukupan atau adik-adik yang memiliki kepintaran, memiliki bakat atau talenta, tetaplah rendah hati. Dan mungkin juga untuk adik-adik yang saat ini merasa dirinya tidak baik-baik saja atau dirinya masih berkekurangan, tidak berkecukupan, merasa dirinya tidak bahagia atau merasa dirinya tidak pintar, tetaplah berpengharapan. Kenapa? Karena ada peribahasa yang mengatakan, hidup ini ibarat roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Adik-adik tahu roda? Roda bentuknya lingkaran. Kalau berputar, ada di atas dan ada di bawah. Sama seperti hidup kita. Terkadang kita bisa bahagia dan terkadang juga akan datang masanya susah.
Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adik-adik harus berusaha keras untuk belajar, untuk lebih rajin, untuk lebih giat, dan jangan pernah lupa untuk berdoa. Doakan diri kita dan doakan orang tua kita supaya orang tua kita mempunyai rejeki, diberikan kesehatan untuk mencukupi kebutuhan kita dan kebutuhan sekolah kita. Sekali lagi kakak sampaikan buat adik-adik, tetaplah rendah hati. Walau siapa dia, siapa saya. Suku apa dia, suku apa saya. Agama apa dia, agama apa saya. Jangan pernah memandang rendah orang lain, tetaplah mengasihi dan tetaplah peduli terhadap orang lain. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita kali ini. Selamat malam, selamat bobo, cuci tangan, cuci kaki, jangan lupa berdoa, hormati orang tuamu dan takut akan Tuhan. Bye-bye.